lagi, perkenalkan nama saya Sirulina Numan Gaul, NIM 72031438, kelas pendidikan bisnis A 2020. Di sini saya akan menjelaskan yaitu kesimpulan pada mata kuliah pemasaran global selama 1 semester untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pemasaran global dengan dosen pengampu Aurora Elisa Putriku SEMSI. Nah, di sini saya akan memaparkan yaitu pada materi yang pertama, di mana judulnya yaitu lingkup dan tantangan pada pemasaran global. Nah, pemasaran merupakan proses penyusunan hubungan terpadu yang memiliki tujuan memberikan informasi mengenai produk atau barang dan jasa yang berkaitan dengan kepuasan atas kebutuhan dan keinginan manusia. Nah, pemasaran global yaitu proses memfokuskan sumber daya atau manusia, uang, aset, fisik, dan tujuan-tujuan dari suatu organisasi untuk memperoleh kesempatan dan menangkapi ancaman pasar global. Nah, pasar demikian biasanya tercipta karena adanya konsumen yang lebih menyukai produk standar, harga murah, dan karena adanya perusahaan global yang memanfaatkan jaringan operasi dunia mereka untuk bersaing di pasar-pasar global. Nah, adapun strategi memasuki pasar global atau melakukan ekspor impor, membuka kantor, perwakilan atau cabang, mengeluarkan lisensi asing atau kontrak manufaktur dan alih teknologi, melakukan pre-sini, membuka usaha patungan atau joint venture, investor luar negeri dapat bergabung investor IKAL untuk membentuk usaha, melakukan akuisisi perusahaan lain. Nah, adapun pada materi yang kedua yaitu lingkup pemasaran global. Nah, ada sejumlah konsep kunci yang membantu para pemasar untuk merealisasikan potensi pasar global, terutama konsep strategi yang mengidentifikasi 3 elemen kunci strategi yaitu lingkungan organisasi dan nilai pihak yang berkepentingan dalam organisasi. Nah, landasan strategi yaitu pemahaman mengenai peluang dan ancaman dalam lingkungan, kelemahan dan kekuatan dalam organisasi dari nilai-nilai pihak yang berkepentingan. Nah, karakteristik utama dari dunia pemasar global yaitu keanekaragaman lingkungan pemasaran tempat mereka bekerja. Nah, lingkungan ekonomi merupakan penentu utama dari potensi dan peluang pasar karena indikator potensi pasar yang terpenting yaitu pendapatan per kapita. Nah, pada umumnya kalau pendapatan meningkat, konsumen akan membelanjakan lebih banyak untuk barang-barang yang menurut seleranya. Nah, secara umum lingkungan yang dihadapi dalam pemasaran global jauh lebih kompleks dibandingkan dengan pemasaran domestik. Nah, yang selanjutnya yaitu materi yang ketiga, yaitu tentang segmentasi, targeting, positioning, dan branding global. Nah, konsumen di negara yang berada cenderung berpikir, berbicara, dan produk penting sikap dan norma sosial juga bervariasi antar negara. Nah, seberapa penting persepsi terhadap kualitas sikap terhadap produk buatan luar negeri dan sejauh mana konsumen cenderung mematuhi norma-norma sosial berpengaruh besar terhadap perbedaan proses pembelian yang dilakukan oleh konsumen di berbagai negara. Nah, segmentasi pasar global yaitu proses membagi pasar dunia ke dalam berbagai kelompok pelanggan yang berperilaku satu atau memiliki kebutuhan serupa. Nah, bila pula segmentasi pasar global diartikan sebagai proses mengidentifikasi segmen-segmen spesifik atau baik dalam kelompok negara maupun kelompok konsumen individual yang terdiri atas pelanggan potensial dengan atribut-atribut homogen yang mungkin menunjukkan perilaku pembelian serupa. Nah, adapun global targeting yaitu proses mengevaluasi dan membandingkan segmentasi pasar global serta memilih satu atau lebih diantaranya sebagai pasar sasaran yang dinilai berpotensi paling besar untuk dilayani secara efektif dan efisien. Nah, adapun global positioning yaitu pada prinsipnya positioning ini berusaha menempatkan produk dalam benak pelanggan sasaran sedemikian rupa sehingga memperoleh posisi yang unik dan unggul dibandingkan produk pesaing. Nah, adapun global branding yaitu sama halnya dengan positioning
Nah, isu pokok dalam global branding itu menyangkut standarisasi atau menggunakan satu merek global versus adaptasi atau beberapa merek nasional berbeda. Nah, adapun pada materi yang keempat yaitu strategi memasuki pasar global. Nah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor utama dalam pelaksanaan pemasaran global, maka perusahaan akan mampu menentukan mode of entry yang akan digunakan dalam upaya membidik pasar global yang persaingannya sangat ketat. Nah, dasar dari keberhasilan program pemasaran global adalah pemahaman yang mendalam akan disiplin pemasaran. Nah, pemasaran yaitu proses mengkonsentrasikan berbagai sumber daya dan sasaran dari sebuah organisasi pada kesempatan dan kebutuhan lingkungan. Nah, untuk dapat memasuki pasar global, perusahaan terlebih dahulu harus menempatkan tujuan perusahaan yang akan menjadi landasan utama perusahaan pasar global itu. Nah, tujuan perusahaan melakukan ekspansi ke pasar global yaitu untuk memasuki akses terhadap pelanggan-pelanggan baru dengan alasan bahwa ekspansi ke dalam pasar dunia akan memberikan potensi untuk meningkatkan pendapatan, laba dan pertumbuhan jangka panjang dan dapat menjadi perusahaan domestik yang mapan. Nah, untuk mencapai biaya rendah dan meningkatkan daya saing perusahaan, banyak perusahaan melakukan perluasan usaha karena pasar domestik dan industri mereka sudah terbatas, sehingga dengan demikian pada hakikatnya meningkatkan daya saing perusahaan. Yang selanjutnya yaitu materi yang kelima, pemasaran ekspor. Nah, untuk mengkapitalisasi kompetensi utamanya, sebuah perusahaan dapat memperluas kompetensi dan kapabilitasnya untuk posisi memperoleh keuntungan kompetitif dalam pasar luar negeri seperti pada pasar domestik. Nah, untuk menyebar atau membagi risiko bisnisnya melalui perluasan pasar yang telah ada risiko memasuki pasar global. Pemasaran global juga mengandung risiko besar. Nah, hal ini karena fluktuasi mata uang pemerintah yang tidak stabil, hambatan dan proteksionis, biaya adaptasi produk dan komunikasi yang mahal, serta beberapa faktor lain. Nah, namun hidup produk internasional mendukung gagasan bahwa keunggulan komparatif pada sebagian besar industri akan berpindah dari negara dengan biaya tinggi ke negara dengan biaya rendah. Nah, karena itulah perusahaan tidak dapat sekadar bertahan di pasar domestik dan berharap dapat mempertahankan pasarnya. Nah, adapun yang selanjutnya yaitu materi yang keenam, International Business Partnership atau IBP serta konsep dan strategi internetiasi. Bisnis partnership berarti kemitraan yang pihak bermitra ikut memberikan investasi dalam kepemilikan kemitraan. Nah, kunci sukses dalam IBP, kompetensi inti, investasi dalam membina hubungan, pemilihan mitra bisnis, pemilihan negara, tipe kemitraan orientasi, jangka panjang, hubungan pribadi pembuatan keputusan, komitmen bersama, saling ketergantungan, stabilitas personalia, komunikasi, perlakuan terhadap staf, karakteristik pribadi. Adapun materi yang ketujuh yaitu strategi pemasaran kompetitif internasional. Nah, secara umum posisi kompetitif dinilai berdasarkan sejumlah dimensi yang berpengaruh terhadap kinerja pasar internasional dan kinerja laba internasional. Nah, dimensi-dimensi tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori, yaitu yang pertama structural positioning, yang kedua strategi position, yang ketiga strategi position, yang keempat yaitu resources position. Nah, tujuan strategi internasional yaitu untuk mencapai dan mempertahankan posisi pesaing yang unik dan berharga baik di dalam maupun secara global, sebuah posisi yang istilah oleh keunggulan kompetitif. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan internasional harus melakukan cara yang berbeda dengan pesaingnya. Nah, materi yang selanjutnya yaitu materi yang ke-8, yaitu manajemen produk dan jasa secara global. Nah, produk global yaitu produk yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar global.
Nah, beberapa produk global memang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pasar sementara beberapa produk global memang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Nah, perdagangan jasa global adalah perdagangan antar negara untuk produk tidak berwujud. Nah, contohnya seperti sewa, pengangkutan, dan biaya pengiriman. Nah, perdagangan jasa dibedakan dengan perdagangan barang, yang mana hanya mencakup produk berwujud. Nah, perdagangan jasa mendorong pertukaran ide, pengetahuan, dan teknologi, meskipun sering dibatasi oleh hambatan seperti peraturan domestik. Nah, materi yang ke-9 yaitu pendistribusian dan penetapan harga secara global. Nah, pada dasarnya semua fungsi tersebut sama pentingnya sebagai suatu sistem. Namun pemasaran merupakan fungsi yang mempunyai intensitas hubungan paling besar dengan lingkungan eksternal. Padahal justru dalam lingkungan itulah perusahaan mempunyai keterbatasan yang besar dalam pengendaliannya. Maka seringkali dikatakan bahwa pemasaran merupakan urat nadi perusahaan, dalam arti sangat kritis kedudukannya dalam menentukan kelangsungan hidup perusahaan dan berperan penting dalam pengembangan strategi. Nah, strategi pemasaran sendiri dapat dibahas secara lebih rinci dikaitkan dengan berbagai unsur seperti dalam kaitannya dengan kepuasan pelanggan, dengan pasar, dengan bauran pemasaran, dengan siklus hidup produk, ataupun dengan pemasaran internasional. Nah, selama periode di mana pertumbuhan ekonomi dan pendapatan meningkat, faktor non-harga sempat menjadi kunci keberhasilan penjualan. Namun dalam tahun-tahun terakhir, sering dengan perubahan makroekonomi yang mengakibatkan inflasi, pertumbuhan penduduk yang semakin lambat, dan semakin maraknya kompetisi, maka faktor harga menjadi salah satu problem utama yang harus dihadapi para marketer. Selanjutnya materi yang ke-10 yaitu menjelaskan komunikasi pemasaran global. Nah, komunikasi pemasaran adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan meningkatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Nah, sedangkan komunikasi pemasaran global merupakan efektivitas komunikasi pemasaran yang melewati batas-batas negara. Nah, bentuk-bentuk utama dari komunikasi pemasaran yaitu personal selling, advertising sales, promotion, and public relation. Nah, adapun variabel yang mempengaruhi komunikasi pemasaran global yaitu budaya dan media. Isu-isu dalam pemasaran global yaitu perbedaan bahasa, ketersediaan media, kendali pemerintah, ketersediaan agen periklanan, ketentuan mengenai promosi penjualan, kemunculan media-media mutakhir. Dan ada 8 langkah dalam mengembangkan program komunikasi dan promosi total yang efektif, yaitu mengidentifikasi audiens yang dituju, menentukan tujuan komunikasi tersebut, merancang pesan, memilih saluran komunikasi, menentukan total anggaran promosi, membuat keputusan atas bauran promosi atau marketing mix, mengukur hasil promosi tersebut, dan mengelola dan mengkoordinasi proses komunikasi pemasaran terintegrasi. Materi yang terakhir yaitu materi yang ke-11, perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian pada pemasaran global. Nah, perencanaan atau planning adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Nah, perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Pengorganisasian yaitu proses menciptakan hubungan antara fungsi, personalia, dan faktor fisik atau sarana agar kegiatan pemasaran yang harus dilaksanakan bisa mencapai tujuan yang benar, yaitu meliputi pembagian kerja, wewenang, tanggung jawab, dan pelaporan kerja. Nah, analisis industri dasar dibutuhkan untuk menyusun tahap pertumbuhan, prospek masa depan, dan hambatan masuk. Nah, salah satu alat itu yaitu siklus hidup produk internasional yang sangat mungkin berbeda tahapnya di pasar nasional yang berbeda. Nah, siklus hidup internasional bermanfaat dalam meramalkan permintaan dan memilih pasar potensial untuk dimasuki di masa yang datang. Nah, pengendalian merupakan salah satu aspek kritis dalam pemasaran global. Nah, tujuan pengendalian yaitu mengarahkan operasi bisnis dan pemasaran agar bisa mewujudkan tujuan yang ditetapkan.